Yo, halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas Shinji episode 165. Dan maaf bila kemarin banyak yang kecewa karena saya membahas Shinji tidak dengan alur ceritanya, alias dengan suara. Oke, kali ini kita saksikan dengan suara guys. Dan kita akan saksikan dengan cara yang dan kali ini kita akan urut saja dari 165 sampai seterusnya. Oke. Oke, dan kita sekarang disaksikan dengan pertarungan Aso dan Jenderal Surga Utara alias Vice Ravarna. Di sini Aso berkata, Raja Jenderal Utara, Vice Ravarna, kau memaksaku untuk serius. Kemudian Jenderal Utara mengatakan, Raja Naga Aso, aku tahu namamu. Dan di sini terlihat Vice Ravarna memancarkan aura-aura luar biasa. Vice Ravarna berkata, Aso, kau adalah satu-satunya Raja Naga yang berani menentang jiwa gelap di kerajaan Naga Laut Timur. Kau sangat berbeda dari yang kubayangkan. Padahal aku pikir itu akan menjadi pertarungan melawan naga legenda. Kemudian Aso menjawab, oh jadi kau sudah mendengar namaku. Dan yang kau tahu, aku sangat kuat. Aku juga yang membunuh eksekutif bayangan gelap. Salah satunya adalah pemimpin istana yang bernama Dewa Bintang Tiangyong. Sekarang biar kau lihat sendiri kekuatanku, sambil Aso memegang pedangnya kemudian menghadapkan ke atas. Jenderal Surga Utara, sangat disayangkan kau bertemu denganku. Dan Aso pun menghadapkan pedangnya ke atas sambil berkata, atas nama Raja Naga memanggil Guntur 9 Alam, namun yang datang hanya sedikit. Nampaknya petirnya ngebuk ya guys. Dan Vice Ravarna pun menghadap ke atas. Aso berkata, apa Guntur dan kilatnya tidak turun? Permisi, berhenti sejenak. Aku ingin naik melihat apa yang terjadi di atas. Namun tiba-tiba Aso telah disikut oleh Vice Ravarna. Dua. Dan Aso pun tersungkur ke atas bebatuan karena petirnya ngebuk dan tidak turun-turun. Namun selang beberapa menit terdengarlah duar. Sebelum Aso ditonjok untuk kedua kalinya, petir itu pun datang. Saat Vice Ravarna berkata, Ksatria Naga yang dikabarkan ternyata hanya penipu, mengecewakan. Ternyata Jenderal Utara itu mengerikan sekali guys. Rambutnya udah seperti sapu, jenggotnya juga kan. Dan di sini petir Aso sangat dahsyat yang membuat batu-batu di sampingnya pun terpental. Kemudian Aso melompat mundur dan dia berkata, agak lambat tapi itu datang, gimana rasanya? Dan di sini Vice Ravarna terlihat banyak asap yang menyelimuti tubuhnya. Namun Vice Ravarna berkata, bagus sekali. Jenderal Utara berkata, Aso, kau memiliki beberapa keterampilan seperti sambaran petir dan lainnya, tapi kelayakanmu untuk mengakuiku masih dipertanyakan, sambil dia meluncur macam roket. Jus. Sakti sekali Vice Ravarna, tidak apa-apa terkena sambaran petir Aso. Waduh. Aso berkata, kau mampu menahan Guntur 9 Alamku, konyol. Waspada. Dan Aso pun menculat sehingga tidak terkena tonjokan di Jenderal Utara. Kemudian Aso menggunakan pedangnya. Putus kepalamu, kata Aso. Tapi ternyata Jenderal Utara sangat kuat sehingga pedangnya cuma berbunyi ding. Kira-kira rambutnya terbuat dari apa ya guys? Keras sekali. Aso pun berkata, pedangku tidak menggoresnya sama sekali. Dan Jenderal Utara sambil meninju Aso berkata, pedangmu tak menggoresku sedikit pun. Krak, tinjunya mengenai Aso. Aso pun kaget, apa? Dan dia pun terpental. Aso berkata, apa kekuatan pedangku rusak? Orang ini sangat kuat. Aku berhasil menarik perhatiannya.
Tapi situasiku menjadi sangat berbahaya. Dan belum sampai di situ, Jenderal Utara menginjak Aso. Namun Aso berhasil melompat. Dan Jenderal Utara berkata, "Raja Naga, jangan biarkan aku membunuhmu dengan mudah. Aku akan kecewa." Dan Aso pun menjawab, "Apa kau sangat menginginkannya? Tak perlu tanya, aku akan memuaskanmu. Aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku." Dan Jenderal Utara menjawab, "Oh ya, bagus, biar aku lihat apa sesuai harapan." Sambil mengayunkan tangannya untuk kesekian kalinya mengarah ke arah Aso. Dan apakah Aso akan mati? Saksikan terus ya guys. Dan scene pun berpindah ke Putri Duyung. Dan di sini terlihat Putri Duyung terluka parah karena ditonjok Yuan Tianzun. Dan Zuying berkata kepada si putri, "Aku telah mengingatkan sebelumnya, kenapa bersikeras dan menderita?" Putri berkata, "Zuying, aku berjuang untuk Putri Duyung, aku tidak menyesal. Sekarang aku akan mati, tolong jawab, apa aku boleh tanya satu hal?" Dan Zuying berkata, "Katakan." Dan Putri Susu pun berkata, "Apa kau mau berhenti menyerang negeri Duyung demi aku? Kita semua tetaplah satu ras. Jika guru dan lainnya gagal, masa depan dunia tak akan bisa dibayangkan. Sebaiknya kau jangan mempersulit mereka. Apa kau mengerti, Zuying? Jaga dirimu baik-baik." Dan putri pun pergi. Dan temannya yang terperosok itu menangis. Dan di sini terlihat Guru Sanzang berkata, "Baji, tetaplah sadar." Baji berkata, "Guru, apa aku sudah bersama di alam baka?" Tan Sanzang pun menjawab, "Tidak, kau baru saja pingsan." Jubaji berkata, "Guru, rasanya tidak jauh berbeda seperti mati." "Guru, aku sudah tidak sanggup lagi." Guru pun menjawab, "Kau tidak akan mati, kita semua telah berusaha dengan baik." Jubaji menjawab, "Guru, apa maksudmu?" "Kita semua telah berjuang mencegah Yuan Tianzun, lalu semuanya mati di sini, bahkan dunia tidak mengetahuinya. Apa itu layak?" Dan Tan Sanzang menjawab, "Apa itu layak? Jangan tanyakan itu padaku. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Lalu mengapa kau di sini? Apa untuk kesenangan? Untuk apa? Kau harus memiliki arti hidup. Baji, kita telah mendapat kebahagiaan. Keluar masuk pintu istana surgawi melewati jalur monster, perjalanan yang tidak dapat dibayangkan oleh dunia. Di saat yang sama, akankah kita memikirkan pemikiran dunia yang telah kita semua lalui? Kita sungguh tak perlu menjelaskan pada dunia tentang arti daripada pertempuran ini, bahkan bisa berbeda karena hati orang setiap orang berbeda-beda maksudnya. Satu-satunya kesamaan semua orang adalah kita semua berjuang untuk bersama kepada yang kita yakini, dan itu cukup. Jadi apakah ada yang lebih baik dari itu? Karena kenyataan hidup pasti akan memaksamu untuk menjalaninya," kata Tan Sanzang. Jubaji berkata, "Kali ini hari benar-benar berbeda." Wujing berkata, "Pokoknya kita telah sampai di titik ini." Tan Sanzang berkata, "Jika kematian adalah nasib yang tidak bisa dilawan, aku akan menyapanya di jalan. Apakah itu berjuang dan menang, atau kalah atau putus asa?" Dan Jubaji berkata, "Guru, aku juga sudah terlalu tua untuk berpura-pura mati. Bagaimana kau mempermainkan perasaanku ini?" Wujing pun berkata, "Guru sungguh membuat batinku terguncang. Itu telah terukir, aku tidak akan berkompromi." Jubaji berkata, "Guru." Wujing berkata, "Kami siap." Dan kita kembali ke pertarungan Yuan Tianzun dengan Bailang, di mana Bailang ditonjok perutnya oleh Yuan Tianzun. Wah! Dan Bailang merasakan kesakitan yang luar biasa. Kata Bailang, kesakitan. Dan Yuan Tianzun berkata, "Mati kau binatang monster. Ini sudah batasmu," kata Yuan Tianzun. Dan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Tetap saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.